Kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Roni Daud Simeon yang sudah banyak malang melintang dalam dunia iman ini. Dan malam hari ini secara khusus kita akan diberkati oleh karena saya mendengar kalau Bapak baru saja dipulihkan oleh Tuhan dari COVID-19. Betul ya Pak ya? Ya, jadi sekilas Pak, kalau bisa sebelum nanti Bapak berbagi firman, saya minta Bapak bersaksi di awalnya bagaimana Tuhan menyembuhkan Bapak. Tapi setelah itu saya minta Bapak berpesan dengan kebenaran firman kepada semua yang menonton video ini. Dan kami rindu semua akan diberkati. Jadi mari silakan Bapak mulai bersaksi dulu bagaimana Tuhan menjamah Bapak dan pada akhirnya sembuh setelah dikarantina. Katanya itu mujizat yang luar biasa. Silakan Pak. Setelah sebelumnya ada gejala demam, batuk, dan beberapa yang lain termasuk hilang rasa. Iya. Nah, itu hari Sabtu tanggal 21 Maret. Iya. Dan paru-paru saya sudah di CT scan dan diketahui betul-betul telah dikuasai oleh virus COVID-19 dan dokter sudah langsung memastikan ini positif walaupun tidak ada tes yang lain. Beberapa hari kemudian baru dites dan memang positif. Dan selama 16 hari itu proses pemulihan itu Tuhan kerjakan. Tentunya ada beberapa hal yang harus ada tindakan aktif yang harus kita kerjakan karena intimidasi datang tuh berkali-kali Pak. Dan saya percaya intimidasi adalah pekerjaan roh jahat ya. Kita memberikan, dan saya yakin peperangan rohani terhebat itu di pikiran. Iblis berulang-ulang mengingatkan bahwa tidak ada harapan, terus matilah gitu. Apalagi kita ya di sosmed ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang saya kenal dengan baik meninggal dunia dipanggil Tuhan karena COVID-19 ini. Tapi saya yakin kematian itu kan kedaulatan Tuhan. Iya. Dan saya percaya mereka bersama Tuhan di surga. Dan saya percaya tugas mereka memang selesai di bumi ini. Tapi saya mohon kemurahan Tuhan untuk membiarkan saya bisa hidup lebih lama menyelesaikan tugas-tugas kerajaan. Amin. Di muka bumi. Amin. Supaya bisa menghasilkan buah gitu. Ya. Jadi mohon maaf saya potong sebentar. Waktu Bapak dengar bahwa Bapak terinfeksi COVID-19, secara manusia ada rasa takut juga Pak ya? Iya, namanya pendeta juga manusia. Iya. Saya terkejut Pak. Tapi untuk sesaat lamanya. Tapi kemudian saya alihkan pikiran saya untuk fokus kepada kesembuhan. Sorry. Ya. So, kalau saya hanya terfokus kepada apa yang saya alami, saya belajar bahwa itu bisa menimbulkan stres. Ya. Lalu kemudian membuat hormon negatif kortisol akan muncul. Betul. Dan itu akan melemahkan sistem imun saya. Jadi saya mulai beralih. Saya teringat tentang Filipi 4 ayat 8 itu semua yang benar, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci. Amin. Semua yang sebut kebajikan, patut dipuji, yang sedap itu pikirkanlah semuanya itu. Amin. Saya mulai membuat pola pikir saya rubah untuk saya meyakini firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Untuk meyakini pertolongan Tuhan supaya ada harapan muncul dalam diri saya. Seperti iblis mengintimidasi terus. Berita televisi kematian sekian, aduh. Jadi tidak boleh diladeni, itu harus dilawan. Pak, gejalanya seperti apa supaya semua yang dengar dan melihat ini bisa tahu Pak, gejala Bapak bahwa wah saya ini COVID-19. Betul. Gejala utamanya yang saya alami dan juga dokter sering katakan itu demam Pak. Demam yang berkepanjangan. Demamnya pun demam yang tinggi gitu. Nah itu berhari-hari. Kasih obat semacam penurun panas Panadol akan
turun sebentar. Ya. Begitu sudah naik, dia naik lagi, gitu Pak. Ya. Batuk, ya. Sorry, ini ada sisa-sisa. Tapi sudah tidak akan kena lagi lah dengan pertolongan Tuhan. Ilustrasinya begini Pak. Iya. COVID-19 itu musuh menyerbu kota kita misalnya. Dia bawa granat, senapan, lalu kita lawan kan? Iya. Arti kata antibody melawan. Betul. Tembak-tembakan terjadi. Singkat kata, C9 ini yang masuk ke kota kita mati semua. Iya, iya. Dikalahkan oleh kita. Betul. Nanti sisa-sisa tembakannya dia yang di dinding tembok, kaca pecah itu harus dipulihkan kan Pak? Betul, betul. Nah, itu yang jadi dari saya, jadi semua sudah lenyap, tinggal paru-paru saya ini harus mengalami pemulihan. Nah, selama karantina nih Pak, saya tahu itu tidak gampang. Di rumah sakit. Ditambah 14 hari. 14 hari. Ya. 30 hari sendiri. Iya, ini mohon maaf nih, sebagai hamba Tuhan yang biasa ketemu orang, ketemu jemaat, ketemu keluarga, tiba-tiba diisolir. Apa yang Bapak lakukan selama di karantina? Tadi Bapak mengatakan harus menguatkan iman sendiri karena itu satu-satunya yang bisa dilakukan. Langkah-langkah apa yang Bapak lakukan supaya kami semua bisa belajar nih Pak? Menurut kedokteran kejiwaan Pak, iya. Saya dengar dari seorang dokter, kalau selama 2 minggu dalam kesendirian kita dalam keadaan stres, tidak bisa mengatasi stresnya, maka akan masuk fase yang berikutnya, yaitu depresi. Waduh Pak, makanya itu justru hormon kortisol akan bangkit. Makanya yang pertama, saya lawan dengan apa? Firman yang diproklamirkan, yang diucapkan. Amin. Saya mengucapkan janji-janji Tuhan Pak. Amin. 4 ayat 13, saya ucapkan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang terjadi padaku ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanku. Amin. Tuhan kasih saya jalan keluar untuk mengatasi semua ini, gitu Pak. Saya ucapkan termasuk apa itu 1 Petrus 2:24 bagian terakhir, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Amin. Saya katakan begitu. Nah, saya yakin Roma 10 mengatakan iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Telinga saya dengerin, janji Tuhan diperkatakan, itu iman saya bangkit, dan itu mendorong saya jadi semangat untuk hidup Pak. Itu yang pertama. Kedua, nah ini dia. Iya. Doa pujian penyembahan Pak. Amin. Nah, ya pastilah kalau kita dalam keadaan lemah itu pasti. Iya. Menguatkan imannya sendiri melalui pujian. Pak, iman saya hubungkan diri saya di surga. Sebab John Wesley berkata, without God man cannot, without man God will not. Wah, luar biasa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa kan. Ya. Tapi tanpa manusia Tuhan juga tidak akan melakukan sesuatu. Saya tertarik yang kedua itu Pak. Yang kedua Bapak, tanpa kita Tuhan tidak akan. Bisa dijelaskan Pak bahwa cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang itu Pak. Jadi begini Pak. Iya. Karena saya yakin Matius pasal 16 ayat 19 dia berkata pada Petrus, kepadamu aku berikan kunci-kunci kerajaan surga. Amin. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Amin. Saya percaya surga menunggu keputusan bumi Pak. Betul. Nah, amin. Saya tahu Tuhan itu kan maha kuasa. Betul. Bahkan pemazmur berkata, sebelum lidah kita berbicara, Tuhan sudah tahu kita bakal ngomong apa. Amin. Kenapa dia tetap minta kita berdoa? Iya. Padahal dia sudah maha tahu kan. Iya. Tapi dia minta kita berdoa, karena dengan berdoa kita sedang menggerakkan kekuatan kerajaan surga untuk intervensi di muka bumi melakukan sesuatu. Amin. Gitu Pak. Ya, saya mendengar Pak Miles Monroe pernah mengatakan doa itu seperti kita membuka akses sehingga Tuhan akan bekerja melalui kita kan, dengan kita juga untuk kita. Betul. Silakan Pak, lanjutkan apa setelah itu? Doa ini kan dalam konsep kerajaan Allah, Pak. Amin. Ini petisi yang kita bawa kepada Tuhan. Betul. Prayer is not the complaining, but prayer is proclaiming. Amen. Bukan ngomel, mengeluh, ngedumel, tapi doa itu memproklamasikan
mengklampirkan firman. Jadi kalau saya berdoa, saya katakan di Tuhan, seperti perjanjian firman-Mu, oleh bilur Yesus aku telah sembuh, maka aku minta Tuhan kesembuhan. Saya katakan, ya toh? Ya. Jadi ada dasar ayat yang saya pakai untuk datang kepada Tuhan seperti itu. Amin. Itu yang pertama, doa. Tuhan Yesus saja berdoa kok Pak, masa kita tidak berdoa? Setuju, betul Pak. Ya. Ya. Yang berikutnya adalah ujian penyembahan. Nah, pada waktu kira-kira seminggu Pak, di rumah sakit, saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa nyanyi. Waduh. Begitu ngomong, batuk. Ya. Begitu nyanyi, batuk langsung Pak. Iya. Begitu berat sekali. Tapi Pak, aneh, di saat titik terlemah dalam diri saya, itu bantuan oksigen, lalu nebulizer, lalu alat untuk penguapan yang dipasang untuk supaya saya tidak mengalami sesak nafas, lemah sekali. Ya. Aneh Pak, di hati saya yang paling dalam itu keluar nyanyian, terus menyambung dan intinya. Iya. Sebab syukur malah. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Woi, luar biasa. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Terus mengalir. Amin. Dan saya percaya itu terhubung dengan tahta Tuhan. Daud berkata, aku mau memuji Tuhan pada segala waktu. Amin. Seperti kamu. Puji-pujian kepadanya tetap ada dalam mulutku. Iya. Ketika lemah, justru kita harus perintahkan tubuh kita, jiwa kita. Bless the Lord, oh my soul. Amin. Maka saya terhubung dengan kerajaan surga. Dan itu menguatkan saya, Pak. Dan itu 14 hari. Itu 16 hari. 16 hari karantina itu yang Bapak lakukan. Luar biasa. Lagi, Pak, dukungan dari keluarga itu penting sekali. Ya. Saya mendengar ada satu orang yang selalu memberikan dorongan, kekuatan yang begitu penting, yaitu Bapak rohani dari Bapak sendiri. Itu Ya. dukungan Bapak rohani juga. Iya. Jadi, waduh, tiap hari Pak Arifin sebagai Bapak rohani, Iya. telepon, video call, bacain ayat, dan mulai memperkatakan tentang masa depan saya. Pak, father and son relationship sangat penting sekali. Amin. Saya dikuatkan karena memang kita butuh figur pemimpin yang bukan sekedar pemimpin, Betul. tapi seorang Bapak. Ya. Nah itu Pak. Fathering. Beliau juga fathering buat saya juga, Pak. Jadi luar biasa. Terima kasih. Pak, saya ada banyak sekali pertanyaan. Ini Monggo, ya, Ronnie Daud Simeon sebagai manusia. Pasti ada pembelajaran atau turning point atau hikmah yang Tuhan berikan selama 16 hari. Sharing dengan kita, Pak. Ya. Selama terkapar itu Pak, yang namanya pertama yang saya lakukan adalah seperti dalam berapa itu 2 Korintus 7 ayat 14 itu. Iya. Dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan mereka dan memulihkan negeri mereka. Amin. Saya merendahkan diri Pak. Ya. Seperti pujilah aku Tuhan. Ya. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku. Saya izinkan Roh Kudus mengoreksi. Amin. Bila didapati ada jalan yang saya mulai serong, Ya. didapati ada saya sudah menyimpang ke kanan atau ke kiri, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Dan Pak, ketika terkapar itu betul-betul namanya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidupku lenyap. Wow. Ya. Ingin jadi mau harta, popularitas lenyap. Ya. Mati terhadap dosa. Dan Cik. Tuhan menyadarkan saya, Amin. apa sih yang kamu cari itu? Amin. Jadi itu titik balik di mana pada akhirnya kita tahu apa yang utama. Jadi mohon maaf kalau saya mengatakan ini. Orang yang sudah mendekati kematian atau
merasa dirinya dekat dengan kubur, dia tahu apa yang utama dalam hidup. Tiba-tiba kita tahu apa sih yang penting dalam hidup. Tadi Bapak bilang harta, pangkat, kedudukan, popularitas tidak ada artinya dalam situasi seperti ini. Tidak ada, Pak. Wow. Ada. Jadi kita ini yang Tuhan ajari saya hidupi sesuai panggilan, destiny. Amin. Yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Tidak usah bingung dengan keberhasilan orang lain. Betul. Pencapaian siapapun. Ya. Ukuran dunia. Kita mau ukuran kerajaan sorga. Amin. Amin. Menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan yang ditandai dengan mentaati kebenaran firman-Nya. Amin. Amin. Luar biasa. Jadi saya minta supaya lebih takut Tuhan. Jadi iya. Ya. Selain itu, Pak, selain Bapak melakukan introspeksi diri ya, seperti selidikilah akan aku ya Allah, ujilah akan hatiku, ada lagi enggak seperti perspektif hidup Bapak yang berubah sejak saat itu? Seperti saya pernah kena kanker. Waktu udah divonis kanker, tiba-tiba cara pandang saya terhadap hidup, pernikahan, pelayanan, semua berubah. Bapak mengalami sesuatu? Ya, jelas. Saya akan menghidupi sungguh-sungguh destiny Tuhan, calling-nya Tuhan. Yang kedua, saya berpikir tentang skala kekekalan, Pak. Internet. Wow, ya. Waktu saya masih SMA, saya IPA. Ya. Bilangan berapapun dibagi dengan tak terhingga, hasilnya selalu nol. Ya. Apapun pencapaian hebat secara manusia dibanding kekekalan tidak ada gunanya. Amin. Betul. Nah, itu mendorong saya, apa yang harus saya lakukan? Bekerja, menghasilkan buah. Ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak mau asal pelayanan. Betul. Aku menghidupi destiny. Amin. Fokus. Amin. Dan aku mau berbuah dan Amin. hidup yang punya dampak bagi kepentingan kerajaan sorga yang lebih lagi, Pak. Itu sangat berubah. Jadi kita udah nggak mau main-main sama waktu lagi. Betul. Tuhan tunjukkan tentang skala kekekalan itu. Bahkan Tuhan ingatkan tentang 2 Korintus 10 ayat kelima, tahta pengadilan Kristus. Amin. Waduh, Ibrani katakan ngeri benar bila jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Wow, luar biasa. Diingatkan tentang penghakiman. Waduh, semua kita akan berdiri menghadap tahta pengadilan Kristus. Iya. Jadi saya harus membangun fondasi iman pelayanan hidup saya bukan di atas dasar kayu, jerami ataupun rumput kering, tapi batu permata, perak ataupun emas. Amin. Api datang, tapi semakin dimurnikan. Amin. Wow, ini luar biasa. Jadi perspektif Bapak kepada kekekalan jauh lebih besar sekarang ini. Artinya kita tidak mau main-main dengan waktu yang sementara yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau memaksimalkan semaksimal mungkin sehingga waktu kita masuk dalam kekekalan kita masih bisa menikmati apa yang kita lakukan sekarang. Amin. Pak, ada pertanyaan berikutnya. Sebagai hamba Tuhan, Pak, kita belum pernah menyaksikan pandemik yang sebesar ini, seluas ini. Apa yang Bapak tangkap, pesan apa yang Bapak tangkap dari Tuhan? Sebagai orang percaya, sebagai pemimpin Kristen, sebagai hamba Tuhan, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah pandemik ini? Begini, Pak. Sekarang ini kan program kita semua stay at home. Ya. Nah, saya soroti tentang home. Ya. Dalam kata home, bahasa Ibrani kan bait. Itu juga kata yang sama, bait dipakai oleh kata family, keluarga. Amin. Jadi saya yakin langkah pertama adalah ayo sekarang keluarga-keluarga kita pada kumpul. Ini masa pulihkan. Yakobus 5:16 berkata, kalau umat Tuhan itu saling mengampuni, Amin. saling mendoakan, Ya. maka kamu akan sembuh. Betul. Lalu doa orang benar bila dia yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ini saatnya home sweet home dinyatakan dengan suami, istri, Ya. memulihkan hubungan, saling merendahkan diri. Amin. Hubungan orang tua anak Ya. dipulihkan. Minta anugerah kerukunan. Ya. Karena Mazmur 133, Tuhan akan perintahkan berkat-berkat dan kehidupan untuk selamanya.
Itu yang pertama, home sweet home, ya kan? Ya. Pemulihan keluarga itu harus nomor satu dulu, karena kita sering, karena di China maupun Eropa, saya baca di penelitian laporan bahwa KDRT meningkat, betul, betul. Terus permintaan perceraian juga, padahal itu lockdown. Itu tidak boleh terjadi di rumah tangga anak-anak Tuhan. Amin. Kita minta anggur kualitas baru supaya air putih itu dirubah jadi anggur. Tuhan berikan kepada keluarga kita. Pasti Tuhan mau, karena itu sesuai kehendaknya. Haleluya, benar. Yang pertama. Tapi yang kedua, ini kita mesti redefinition. Meredefinisi kembali, Pak. Entah pelayanan, bisnis, apapun dalam betul. kita ini. Iya. Sebab dengan begini langsung totally, saudara. Iya, betul. Gereja kosong, gedung tidak bisa dipakai. Iya. Apa yang dibanggakan manusia, begitu saja udah. Saya percaya kita mesti redefinisi kembali. Betul. Dengan menguatkan komunitas-komunitas kecil, Pak. Iya. Rumah-rumah. Seperti kita lihat kembali di gereja mula-mula. Setuju, saya setuju sekali, Pak. Kembali, mungkin Tuhan sedang memurnikan gerejanya ini, Pak. Betul sekali, iya kan? Pak. Pemuritan ini yang penting. Betul, betul. Luar biasa. Ada sesuatu yang lain lagi yang seperti bisnismen juga harus mulai minta kepada Tuhan sekarang kreativitas baru, Pak. Amin. Terobosan baru, karena memang ini sementara, tapi kan ini harus disikapi untuk hal-hal di mana ada maksud Tuhan dalam bisnis kita. Iya. Kita yang selama ini, maaf ya, mengalahkan segala cara, sudahlah, tobat, udah tinggalin semuanya, dan kita hidup bisnis memang seturut kehendak Tuhan sepenuhnya. Betul, betul. Seperti itu. Amin, amin. Wah, luar biasa, Pak. Pak, saya rindu sekali sebelum kita mengakhiri sharing ini, Pak. Ada banyak teman-teman kita juga lagi terkapar nih barangkali. Sementara menyaksikan dan mendengar baik dari Facebook page maupun radio, mereka sedang terkapar dan mereka ingin mengalami apa yang Bapak alami, yaitu mujizat kesembuhan dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan mungkin sebagian belum kenal Yesus. Apa yang Bapak mau katakan kepada mereka sebelum nanti saya minta Bapak berdoa buat semua yang sedang membutuhkan mujizat kesembuhan ilahi? Saya harus beritahu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa di surga, Ya. kecuali melalui Yesus. Amin. Yesuslah pintu pengharapan. Sebab itu dia bukan sekedar juru selamat, Ya. tapi dia Tuhan Raja yang memerintah sampai selama-lamanya. Amin. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengenal Yesus, bukalah hatimu, panggil namanya Yesus. Saya yakin dia yang penuh kasih itu akan menyatakan dirinya kepada Anda. Dosamu akan diampuni. Amin. Dan kamu akan diterima menjadi anak-anaknya. Diubahkan kehidupanmu. Dan harapkan pertolongannya. Saya mengalami mujizat ketika saya duduk di rumah sakit dalam memandang jendela. Amin. Tiba-tiba merasakan ada yang aneh. Ada orang yang menepuk punggung saya begini. Wow. Ada orang panggil saya. Saya noleh ke belakang. Tidak ada orang. Saya pikir suster ngantarin obat. Wow. Nah, itu sentuhannya bukan sentuhan apa, fisik gini loh. Wow, luar biasa. Lalu saya melihat jendela lagi, saya pikir mungkin itu tadi perasaan saya, atau kadang-kadang kan orang pikir halusinasi. Tapi tidak lama datang lagi, Pak. Sentuhan lagi di puji Tuhan. saya. Waktu saya noleh lagi, tidak ada orang. Oh, saya tahu. Itu seperti nekat menepuk Petrus yang di Kisah Rasul 12 itu. Luar biasa. Saya yakin itulah sentuhan sorga buat saya. Amin. Mujizat terjadi. Saya bangkit, saya sembuh, Pak. Wow. Ayo, saudara, luar datang biasa. pada Yesus. Tuhan Yesus tetap sama baik kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu dia buat mujizat. Hari ini mujizat tetap bisa berlangsung. Amin. 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 Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang baru saja mendengar kesaksian, mujizat itu nyata, mujizat itu masih tersedia. Tuhan punya keinginan untuk memberkati dan menyembah Anda semuanya seperti hambanya.
Bagi Anda yang sedang sakit, dimanapun Anda berada, mungkin Anda sedang terkapar oleh karena COVID-19 atau apapun penyakit Anda, saya mau saudara menaruh atau menumpangkan tangan di tempat yang sakit, dan saya meminta hambanya, Pak Roni Daud, akan berdoa buat mereka. Silakan berdoa, Pak. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, Amin. kami bersyukur kepadamu untuk saudara-saudara kami yang Haleluya. sedang terkapar dan Oh sakit. Bapa, Tuhan, Syama Tuhan, hamba. demi nama Yesus, Demi nama Yesus, seperti aku berdoa. perjanjian firman oleh Syukur, biru-biru Bapa. Yesus, Amin. telah disembuhkan. Terima kasih Saat Tuhan. ini aku minta Tuhan, Haleluya. kesembuhan ilahi kau nyatakan. Haleluya. Terima kasih. Jamah Tuhan, bangkitkan, sembuhkan Tuhan. Amin. Permuliakan Terima nama kasih. lewat hidup mereka ya Haleluya. Tuhan. Engkau Haleluya. kuatkan Tuhan. Ada pengharapan selalu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagimu tidak ada yang mustahil. Benar, Bagi Tuhan. kami yang percaya kepadamu pun Dalam tidak nama ada Yesus. yang Benar, mustahil. Tuhan. Sebab dalam nama Yesus, Amin. sembuhlah engkau. Amin. Kuatlah Amin. engkau kembali. Dalam nama Yesus. Pengharapanmu Amin. nyata di dalam Amin. Yesus Haleluya. Kristus. Turunlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Pak, satu lagi sebelum kita mengakhiri, saran Bapak untuk kita yang sehat ini, seperti mungkin anjuran pemerintah, apa yang harus kami lakukan sekarang ini? Tadi Bapak sudah memberikan kiat-kiat, tapi bagus juga buat kita semuanya supaya terhindar dari COVID-19, apa yang harus kami lakukan? Ya, COVID. Ada seorang dokter ahli paru namanya Dr. Reza. Ya. Dia berkata COVID itu singkatan dari C itu cuci tangan. O-nya itu olahraga. Ya, oke. Lalu P-nya itu vitamin. Vitamin. Lalu kemudian I. D-nya itu di Oh, rumah vitamin. aja. Di rumah aja. Oke. Ya. Tapi kalau dokter yang internis dan dokter paru yang lain katakan saya berjemur Pak jam 10 Berjemur ya. selama 15 menit. Itu penting juga Pak. Ya. Tidur minimal 7 jam. Oke. Pak Roni sangat mengapresiasi waktu Bapak untuk berbagi. Ada banyak yang diberkati ini, ada banyak yang menyaksikan. God bless you. Stay healthy. Bless you, Pak Paulus, ya. Ya. God bless Pak. Bye-bye. Shalom. Luar biasa. Amin. Amin. Ya, itu saudara, hambanya baru saja bersaksi, Pak Roni Daud, yang sudah mengalami kesembuhan dan dijamah oleh Tuhan. Saya percaya ini kesempatan yang luar biasa. Kita mendengar langsung dari orangnya yang dijamah oleh Tuhan, mengalami perjumpaan yang bersifat adikodrati. Oleh karena rupanya Tuhan langsung menjamah hambanya. Dan saudara, malam hari ini malam yang sangat luar biasa, karena kita langsung mendengarkan kesaksian hidup dari hambanya yang mengalami langsung. Dan tadi ada poin-poin yang luar biasa kalau saya boleh merangkum. Yang pertama, cara mereka atau cara Pak Roni menguatkan imannya adalah dengan kembali mengingat kata-kata firman Tuhan yang pernah beliau khotbahkan, pernah beliau dengar, mengingat kembali, bahkan mengucapkan kembali. Dengan mengucapkan kembali, maka dia sedang menguatkan imannya, saudara-saudara. Ketika firman diucapkan dan telinga kita mendengar, kita sedang menguatkan, kita sedang mengirim kebenaran itu ke bawah sadar. Dan itu penting sekali. Jadi kalau Anda mendengarkan atau membaca firman, tolong baca sampai telingamu mendengar sendiri, sehingga saudara engkau dikuatkan. Tadi Pak Roni Daud mengatakan dia mengucapkan. Yang kedua, beliau selalu memuji, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan beliau adalah pemuji. Saya tahu beliau juga menulis beberapa lagu yang sangat dikenal di dalam gereja di Indonesia sebagai seorang pemuji. Bahkan waktu tenggorokannya tidak bisa mengeluarkan suara, beliau dari dalam hati tetap memuji. Nah, memuji itu memposisikan kita berada di dalam pelataran atau di dalam hadirat Tuhan, yang tentunya akan membuat kita merasa kuat di tengah-tengah kelemahan. Yang ketiga, Pak Roni tadi berdoa. Wah, luar biasa. Beliau menyampaikan doa itu seperti kita membuka akses di mana Allah kita izinkan untuk bekerja di dalam diri kita. Dan beliau tadi mengutip sebuah kalimat mutiara yang luar biasa.
tanpa Tuhan kamu tidak bisa, tanpa kamu Tuhan tidak akan. Luar biasa, saudara. Itu kata-kata yang saya pikir layak untuk kita simak, layak untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tadi saudara-saudara, ada pelajaran-pelajaran rohani yang beliau sampaikan sementara selama 16 hari berada di karantina. Saudara, dalam situasi yang boleh dibilang sangat-sangat menakutkan, Pak Roni Daud menggunakan kesempatan itu untuk introspeksi diri, mawas diri, melihat kalau ada yang salah, membiarkan Tuhan menyelidiki hati kita, siapa tahu ada sesuatu yang selama ini tidak benar. Yang kedua, beliau punya perspektif kekekalan, dikuatkan kembali. Hidup ini singkat, apa yang mau dicari? Pangkat, kedudukan, jabatan, harta, kekayaan dalam situasi mendekati kematian seperti tadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan semata-mata yang menjadi andalan kita. Itulah sebabnya saudara, saya senang sekali tadi hambanya dengan tulus, dengan jujur menyampaikan sebagai manusia ada ketakutan. Tadi beliau menyinggung pendeta juga manusia. Saudara-saudara, hal yang berikutnya adalah sesuatu yang sangat penting. Lockdown ini digunakan sebagai kesempatan untuk kita memperbaiki pernikahan, home atau bait tadi, yang adalah sesuatu yang penting bagi kita sekalian. Gunakan kesempatan untuk kita memperbaiki, merevisi, merestorasi kehidupan kita untuk ke depan melakukan yang lebih baik yang bisa kita lakukan. Luar biasa, ada banyak saudara yang bergabung. Terima kasih Anda sudah bergabung, dan saya yakin malam ini menjadi malam yang luar biasa. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, jangan pernah melupakan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, dan jangan pernah melupakan kebenaran firman. Dengarkan lagu ini sebelum kita akan tutup dan berdoa. Tak akan kulupakan perkataanmu Tuhan,
Ya saudara-saudara, kita baru saja mendengarkan sebuah lagu yang meneguhkan apa yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Pak Roni Daud Simeon. Saudara-saudara, saya senang sekali apabila ada di antara saudara yang malam hari ini Anda sangat diberkati oleh kesaksian Pak Roni, dan saudara bisa menulis apa yang saudara terima, kekuatan seperti apa yang saudara dapatkan, atau saudara bisa memberikan komentar kesaksian saudara setelah didoakan oleh hambanya tadi. Mungkin ada yang dijamah Tuhan, ada yang disembuhkan. Saudara bisa menulis di komen di sini. Langsung saudara tulis, nanti saya akan sampaikan kepada beliau kesaksian saudara, bagaimana Allah menjamah saudara malam hari ini melalui kesaksian Pak Roni Daud tadi. Saudara-saudara, saya secara pribadi sangat diberkati oleh pelajaran-pelajaran rohani yang disampaikan oleh beliau tadi mengenai kekekalan. Perspektif kita mengenai kekekalan berubah setelah kita mengalami situasi di mana kita akan meninggalkan dunia atau mendekati kematian. Saat kita menyadari bahwa umur kita singkat, tiba-tiba kita teringat kepada betapa pentingnya kekekalan yang tadi tidak terhingga waktunya. Kita akan berada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jangan lupa nanti saudara masih bisa menonton waktu disiarkan kembali. Dan saudara-saudara, sekali lagi saya selalu memberikan kesempatan untuk saudara-saudara yang malam hari ini secara khusus Anda memerlukan jamahan, memerlukan keajaiban, mujizat secara khusus. Tuhan pasti akan menolong saudara. Dan malam hari ini saya tidak akan pernah menyia-nyiakan. Kalau ada di antara saudara yang pas nonton video ini, saudara merasa, wow, saya pengen kenal Tuhan Yesus, saya pengen memberi kesempatan buat dia tinggal di dalam hati saya. Oh, sudah lama saya jauh dari Tuhan, saya meninggalkan persekutuan, saya tidak membaca lagi kebenaran firman Tuhan, saya kering secara rohani. Dan di saat-saat seperti ini, kalau saya tidak datang kepada Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi kalau saya mati besok. Saya tidak tahu apakah saya akan mendapatkan kekekalan di surga atau di tempat yang lain. Saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara. Kalau saudara adalah orangnya dan mengatakan, Pak Paulus, saya rindu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau saudara adalah orangnya, saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara. Cukup buka hati dan mari berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu dan kesaksian hidup yang baru kami dengar dari hambanya. Kami rindu hari ini membuka hati untuk Engkau tinggal di dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, menuntun setiap langkahku, dan aku menemukan jalan kebenaran dan hidup. Ampuni segala dosa dan kesalahanku ya Bapa, dan aku sekarang menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Kami ingin mendapatkan apa yang Kau janjikan, menerima hidup kekal bersamamu dengan Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Dan jangan lupa dengarkanlah Making Life Better berikutnya, saudara-saudara. Nanti ada beberapa wawancara lagi dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang pastinya akan memberkati saudara. Good night, selamat malam. Tuhan memberkati saudara. Making life better, making hidup lebih baik.